Hi, it's 6 in the morning. Sunrise just come up. Got a kiss on your head. Say, make it to rest. Mom, you've been waiting. Presents everywhere. Now you're turning 15. It's your birthday, girl. Wish you have a good time at the moment you've been waiting. Spread love and happiness. It's time to shine. Welcome to the Disney World. Netflix and chocolate. So happy birthday. Hey yeah. Butterflies when you're around, taking you to what I found, make people feel so girl. Krida Info, kepoin yuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman. Ketemu lagi dengan Krida Info. Dan hari ini hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 teman. Selamat tahun baru buat kalian semuanya. Mudah-mudahan tahun 2021 lebih baik dibanding tahun 2020. Mudah-mudahan COVID-19 ini akan segera berakhir, kemudian ekonomi kembali pulih, dan Indonesia maju terus. Oke teman, kali ini saya juga akan menginformasikan mengenai kereta cepat Jakarta-Bandung teman. Oke, memang tidak ada habis-habisnya berbicara mengenai kereta cepat Jakarta-Bandung ini, karena ini adalah yang pertama di ASEAN dan Australia teman. Namun ada pertanyaan, kenapa harus Cina teman? Kenapa harus teknologi Cina? Fusing how? Kenapa harus dengan Cina bekerja samanya? Tentu saja ini ada alasan-alasan kenapa Pak Jokowi memilih Cina. Dan tentu saja saya juga akan melaporkan secara langsung progres pembangunannya hingga hari ini tanggal 1 Januari 2021 teman, di mana ditargetkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini akan selesai pada bulan September 2022 teman. Artinya kurang lebih 1,5 tahun lagi dari hari ini akan kita nikmatin Fusing how Indonesia teman, Jakarta-Bandung. Dan ingat bahwa kereta cepat Jakarta-Bandung ini akan diteruskan ke Surabaya, kemudian juga nantinya dari Surabaya dilanjutkan ke Banyuwangi teman, sehingga dari Jakarta sampai ke Bali nanti akan sangat cepat sekali. Dan jangan lupa juga bahwa dari Jakarta juga akan diteruskan juga ke arah barat, ke arah Pelabuhan Merak teman. Jadi Pulau Jawa nanti akan terhubung dengan kereta cepat high speed rail ini dari Merak sampai ke Banyuwangi, sehingga trans kereta cepat akan terrealisasi. Oke teman, saya akan bandingkan, kita akan lihat bagaimana ilustrasinya Cina dan dibandingkan dengan Jepang. Untuk itu jangan kemana-mana teman, tetap di Krida Info. Lay your head to my chest, 'cause you got tears in the eyes. I won't let you down, I will lift you up. Hold my hand, just hold it tight. I know I can't make you mine, but I wrote this song you so tired. 1, 2, 3, 4, I'll be with her. No give him no surrender. Hold me close and don't let it go. I'll keep you safe and sound.
I'll keep you up all night. I love the way when you smile at me, when you stare at me. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Oke teman, sebagai gambaran nih saya lanjutkan mengenai progres kereta cepat Jakarta-Bandung yang saat ini sudah mencapai 65% pekerjaan konstruksinya teman. Dan ini dilihat di junction Pasir Koja teman. Ini sudah terpasang box girdernya dan ini sudah sepanjang kurang lebih 5 km. Terlihat jalur kereta cepatnya sudah terbentuk teman. Lihat saja teman. Ini dia teman, ini teknologi Cina. Walaupun kalian mungkin masih nyinyir kenapa Cina, tetapi kalian harus tahu juga bahwa Cina ini menggunakan teknologi Siemens dari Jerman yang dikembangkan di Cina sudah 17 tahun, sejak tahun 2003 teman, bahwa Cina sudah membangun kurang lebih 17.000 km membangun Fusingau ini. Kalian jangan meragukannya teknologi dari Cina ini. Yang pertama adalah Cina mau alih teknologi teman, dibandingkan Jepang yang tidak mau alih teknologi. Seperti kalian tahu bahwa Jepang punya Shinkansen, tetapi mereka tidak mau alih teknologi. Mereka inginnya dikuasai oleh Jepang semuanya. Bahkan tenaga kerjanya pun tidak mau banyak orang Indonesianya. Kalian salah sekarang menanyakan kenapa kerjanya banyak Cina. Justru sekarang itu lebih banyak orang Indonesianya teman dibandingkan orang Cinanya. Dibandingkan kalau misalnya dengan Jepang, mereka pengennya dibangun oleh Jepang sendiri teman. Dan ingat bahwa alih teknologi ini setelah nantinya kita akan bisa membangun sendiri teman. Lihat teman, ini dia teman. Oh, mana mampu kita membangun sendiri teman. Ini kan diperlukan ketelitian, diperlukan teknologi membangun seperti ini teman. Apakah Indonesia sudah mampu? Belum teman. Makanya kita harus belajar dulu. Nah ini dia, Indonesia harus belajar dulu ke Cina yang sekarang sudah membangun dengan 17.000 km teman. Ini baru 142 km aja sudah nyinyir. Aduh, gimana Indonesia bisa maju nih? Ini dia teman, Indonesia sekarang ini pertama di ASEAN dan Australia teman. Lihat sudah 5 km ini di Bandung. Girder-girdernya, jalur kereta cepatnya sudah terbangun. Lihat, keren banget. Dan ini tidak menggunakan APBN teman, karena konsepnya adalah bisnis to bisnis antara BUMN Indonesia dengan BUMN China. Ini dia. Oke, nanti kita sambung lagi. Check it out. Oke teman, balik lagi masih dengan Krida Info teman. Dan saat ini saya berada di gedung Miko Mall di Bandung teman. Dan ini saya akan melihat secara jelas, secara dekat teman. Ini dia jalur kereta cepat yang sudah terbangun sepanjang kurang lebih 5 km teman. Dan ini di samping Miko Mall. Lihat teman. Wow, sampai ke ufuk sana nggak kelihatan teman. Waduh. Ini dia. Kalian masih meragukan mengenai teknologi Cina. Cina sudah berpengalaman 17.000 km terbangun di seluruh Cina teman. Dan minim kecelakaan. Ingat, mana laporannya, mana beritanya mengenai kecelakaan di Cina mengenai kereta cepat. Karena ini adalah teknologi Siemens dari Jerman teman, yang dikembangkan sejak tahun 2003 di Cina, yang akhirnya ini dialih teknologikan sekarang ke Indonesia teman. Ini kereta cepat Jakarta Bandung yang nanti akan disambungkan ke Surabaya. Mana arek-arek Surabaya. Kemudian juga nanti akan disambungkan dari Surabaya ke Banyuwangi. Teman. Kemudian dari Jakarta juga akan disambungkan ke Merak teman. Jadi nanti jalur kereta cepat ini dari ujung Jawa
dari barat sampai ke timur tersambung teman. Ini dia keren teman. Berada di samping jalan tol Purbalenyi teman. Wow. Dan menurut Wika teman, informasi dari Wika, jangankan untuk ada retak selai rambut pun ini harus dibongkar lagi teman, karena masalahnya adalah masalah keamanan teman. Sangat teliti teman, sangat teliti, mereka mengkontrol semuanya. Jadi jangan ada sekecil apapun kecelakaan dan kecerobohan. Makanya mereka lebih baik dari sekarang mereka telitinya dibanding nanti harus membongkar seluruhnya. Kenapa kok banyak orang Cina? Ya iyalah, harus alih teknologi. Emangnya kita bisa ngebangun sendiri. Dasar. Lihat teman. Ini dia. Keren banget. Makanya kalian tunggu orang-orang Surabaya, area-area Surabaya. Ini dia teknologi Fuxing Hao yang sudah berpengalaman lebih daripada Jepang. Jepang tidak nyampe 17.000, tapi Cina sudah 17.000 kilometer. Ini baru 142 kilometer. Ya ampun, diomonginnya, nyinyirnya, lihat. Nanti akan saya lihat dari dekat teman, bagaimana telitinya mereka supaya tidak terjadi kecelakaan. Zero accident teman, zero accident. Walaupun memang benar bahwa di sini waktu pembangunannya ada beberapa kecelakaan, tetapi nanti setelah ini beroperasi sama sekali diharapkan tidak ada accident teman. Ini dia Fuxing Hao Indonesia, dan yang pertama tentu saja di ASEAN, karena Thailand tidak jadi membangun si Varnabhumi Don Muang. Mungkin batal, yang jelas belum ada realisasinya. Kemudian juga Singapura bekerja sama dengan Malaysia membangun Kuala Lumpur Singapura, juga batal teman. Kemudian juga Vietnam menghubungkan antara Hanoi dengan dengan Vientiane atau apa. Yang jelas juga belum ada realisasinya. Yang jelas juga Australia, yang negara maju, yang akan menghubungkan katanya Brisbane ke Melbourne, juga tidak ada realisasinya teman. Batal. Dan ini Indonesia tidak ada yang mangkrak teman. Dari tahun 2015 digagas, kemudian tahun 2016 peletakan batu pertama, lalu tahun 2017 dibangun, dan ini akhir tahun 2020, dan sekarang tanggal 1 Januari 2021 sudah 65%. Keren. Ini dia Bandung. Wih, kayak di mana ini? Bung? Kayak di mana ini, Bung? Wadidaw. Saya akan cek lagi dari angle yang lain. Jangan kemana-mana, tetap di Krida Info. Check it out. Oke teman, balik lagi di angle yang lain teman. Ini dia Fuxing Hao. Kenapa nggak Shinkansen teman? Ternyata Jepang tidak mau alih teknologi. Kemudian yang keduanya adalah ingin dikuasain oleh Jepang semuanya. Kemudian juga tenaga kerjanya pengen Jepang semuanya. Kemudian yang paling edan banget teman, bahwa Jepang pengen di backup oleh APBN, sedangkan Indonesia Pak Jokowi nggak mau. Bisnis to bisnis, makanya konsepnya antara BUMN. Jadi jangan mengganggu APBN. Ini orang-orang kenapa nggak Shinkansen? Waduh, kalian nggak ngerti, kalian nggak lihat berita, kalian hanya bisa nyinyir. Ini dia teman, ini dia, keren banget. Jalurnya sudah nampak teman. Bahkan saya kemarin ke Cikarang juga, dari Cikarang Barat kemudian sudah ke Karawang dan sebagainya, sudah terbangun juga sebanyak kurang lebih 3 km. Ini akan tersambung dengan di sini teman, karena saat ini sudah 65%.
dan nanti ditargetkan bulan September 2020 sudah beroperasional teman, sudah beroperasional, dan tiketnya adalah antara $15 sampai $30 dibagi berbagai kelas teman. Tapi ini keren teman, bahwa sangat cepat, secepat membangun saat ini di zaman Pak Jokowi. Ini adalah proyek strategis nasional teman, proyek strategis yang harus kita amankan agar Indonesia terjaga untuk membangun terus menjadi negara maju. Di tahun 2045 Indonesia 4 besar kekuatan ekonomi dunia teman. Karena apa? Karena ini adalah sebagai tonggak untuk menjadikan jadi Indonesia maju teman. Dan ingat bahwa tahun 2045 itu adalah Indonesia makmur, Indonesia maju, Indonesia jaya teman. Karena apa? Karena ini dibangun untuk meningkatkan daya saing agar para investor pada datang ke Indonesia semuanya, agar mau menanamkan modalnya di Indonesia. Karena apa? Karena infrastruktur di Indonesia selama ini sangat tertinggal, dan sekarang Indonesia melampaui mereka teman, melampaui negara-negara ASEAN lainnya, walaupun di sini masih banyak sampah. Aduh. Mohon kepada Pemda Kota Bandung, ini masuknya Kota Bandung, tolong ini jangan bikin di sini tempat pembuangan sampah sementaranya. Aduh, bikin kacau. Aduh, sareksek banget itu, sareksek. Aduh, ada sampah di situ. Nah, ini dia, Pemdanya juga harus bekerja sama supaya Indonesia cepat maju, teman. Indonesia, awas nih, awas, jangan dilecehkan, jangan diparodikan Indonesia. Jadi macam-macam. Yang jelas Indonesia harus jaya, Indonesia harus maju terus. Ini adalah pilot project teman, bahwa ini adalah proyek percontohan, proyek pertama kita membangun kereta cepat, dan nantinya kita bisa membangun sendiri teman. Mungkin bukan hanya Pulau Jawa, mungkin nanti Pulau Sumatera juga, mungkin Pulau Kalimantan juga, mungkin Sulawesi juga, mungkin Papua juga ada kereta cepat teman. Karena Indonesia harus di seluruh pelosok negeri jadi maju teman. Kita sama-sama, kita berpegangan, kita sama-sama untuk membangun negeri ini agar maju teman. Membuat kondusif suasana supaya kita negeri ini tetap aman, damai. Kemudian juga ya kita sama-sama membangun negeri ini, karena kita juga sama-sama sebagai rakyat Indonesia, bangsa Indonesia ya. Walaupun kemarin-kemarin yang adanya politik itu mungkin memang ada kepentingan politik, kepentingan seseorang dan kepentingan kelompok ya. Oke teman, saya akan lihat lebih dekat lagi, saya akan ke bawah sana ya untuk melihat dari dekat seperti apa sih ya. Yang jelas ini pembangunannya luar biasa. Sampai saat ini sudah 65%. Oke teman, jangan kemana-mana, tetap di Krida Info. Check it out. Oke teman, balik lagi dengan Krida Info, dan saya sekarang berada di bawah daripada girder yang sudah terpasang di jalur kereta cepat Jakarta Bandung seputaran Kopo teman. Dan ini saya berada di jalur dari Cibaduyut ke arah barat sana, ke arah Pasir Koja Junction. Dan ini dia teman, ini dia teman. Waduh, begitu menterengnya, begitu kokohnya, tegar sekali, kokoh dan tegar, sangat keren teman. Dan kalian harus tahu bahwa ini bisa dilihat teman, bahwa ini tidak ada retak sedikit pun teman. Karena kalau ada sehelai rambut pun retak, maka akan harus dibongkar lagi teman. Ini dia, ini di bawah pengawasan daripada Sinohydro yang mengontrol semuanya teman. Pekerjaan daripada PT Wika Indonesia dengan CREC dari China. Jadi semuanya dikontrol oleh Sinohydro teman. Sinohydro adalah mempunyai wewenang untuk mengontrol mengenai teknologinya dan mengenai kualitas dan sebagainya teman. Bahwa ini dia keren banget, ini ada di bawah. Lihat teman, ini begitu rapihnya teman, rapi banget teman. Tapi lihat, begitu stabilnya teman, begitu stabilnya, karena tidak boleh ada sedikit juga penurunan daripada di sini teman. Di sini nggak boleh ada turun, 1 senti pun nggak boleh ada turun teman. Ini dah
kualitasnya teman, bahwa betul-betul dicermati, betul-betul diawasi teman, mengenai teknologinya, mengenai kualitasnya, semuanya. Tentu saja mereka berhitung, jangan sampai terjadi kecelakaan sedikit pun teman. Karena apa? Karena akan merugikan mereka. Oke teman, ya. Jadi saya sudah cukup jelaskan bahwa kenapa Cina yang dipilih. Tentu saja banyak sekali keuntungannya dibandingkan dengan kita memilih Jepang yang tidak mau alih teknologi, kemudian juga menggunakan dananya dana APBN dan sebagainya. Win-win solution, di mana sama-sama menguntungkan, baik untuk Cina maupun untuk Indonesia. Ya, yang jelas kita tidak punya uang tetapi bisa membangun seperti ini. Walaupun kita harus mengembalikan dengan sekian, tapi kita tidak mengembalikan, tidak membebani APBN. Karena apa? Karena nantinya setiap stasiun di lokasi tersebut akan dibangun TOD teman. Kalian tahu TOD adalah Transit Oriented Development, di mana disitulah ada keuntungannya selain mengoperasionalkannya kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Kawasan di sekitar stasiun akan dibangun menjadi kawasan bisnis dan yang untuk mengembalikan daripada biaya ini yang kurang lebih mencapai 80 triliun teman. Oke teman, sudah cukup untuk menginformasikan mengenai pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang dibiayai atau kerjasama dengan China ini, atau China Railway Corporation, ya, yang dikerjakan oleh PT Wika Indonesia yang tergabung dalam konsorsium, di mana di situ ada PT KAI, kemudian PTP, lalu PT Wika dan PT Jasa Marga. Oke teman, terus pantau video-video Krida Info yang akan selalu menginformasikan mengenai kereta cepat atau perkembangan kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Untuk itu saya sambil pulang, saya akan perlihatkan juga mengenai jalur kereta cepat ini. Demikian teman, terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bandung. Dadah.
Terima kasih sudah menonton.